Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. Karena Ibrahim menjalankan tugas-tugas besar yang Allah perintahkan kepadanya, Allah menjadikannya sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia yang diteladani dan diikuti. Ibrahim memohon kepada Allah agar kepemimpinannya terus menurun pada keturunannya. Allah mengabulkan permintaan Ibrahim dan menyerahkan tali kepemimpinan padanya. Namun Allah memberikan pengecualian. Kepemimpinan itu tidak akan diraih orang-orang zalim dan hanya berlaku secara khusus untuk para ulama yang gigih menyebarkan dan mengamalkan ilmu saja di antara keturunannya. Seperti yang Allah sampaikan, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh. Quran Surah Al-Ankabut ayat 27. Semua kitab yang diturunkan dari langit untuk para nabi setelah Ibrahim, mereka semua adalah keturunan dan golongan Nabi Ibrahim. Inilah harta terbaik yang tiada tertandingi, tingkatan tinggi yang tiada tersaingi, karena Ibrahim memiliki dua anak lelaki kandung yang agung, Ismail dari Hajar, kemudian Ishak dari Sarah. Selanjutnya Ishak memiliki anak bernama Yakub. Dia adalah Israel, di mana nasab semua cucu-cucunya terhubung padanya. Di antara mereka terdapat banyak sekali nubuat, hingga tidak diketahui berapa jumlahnya. Hanya mereka yang diberi risalah dan nubuah saja yang diketahui, hingga ditutup oleh Isa putra Maryam dari Bani Israel. Sementara Ismail adalah cikal bakal bangsa Arab dengan berbagai macam kabilah, seperti yang akan kami jelaskan berikutnya. Di antara keturunan Ismail, tidak terdapat seorang nabi pun selain penutup dan pemimpin para nabi secara mutlak, kebanggaan anak-anak Adam di dunia dan akhirat, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Quraisy al-Makki kemudian al-Madani. Di antara keturunan mulia dan ranting silsilah yang tinggi ini, hanya terdapat satu permata indah, mutiara anggun, dan biji mata kalung dan mewah. Dialah pemimpin yang dibanggakan oleh seluruh manusia, golongan pertama, dan yang kemudian dibuat iri padanya pada hari kiamat. Diriwayatkan dari Rasulullah dalam Sahih Muslim, beliau bersabda, aku akan menempati suatu kedudukan yang diinginkan oleh seluruh manusia, bahkan Ibrahim. Rasulullah menyampaikan pujian besar kepada Ibrahim dalam rangkaian sabda di atas. Sabda Rasulullah di atas menunjukkan Ibrahim adalah manusia terbaik di mata Sang Pencipta setelah beliau. Di dunia dan di akhirat kelak kala Allah menyingkap betisnya. Imam Bukhari menuturkan, Utsman bin Abi Syaibah bercerita kepada kami, Jarir bercerita kepada kami, dari Mansur, dari Minhal, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas ia menuturkan, Rasulullah memberikan doa perlindungan kepada Hasan dan Husain. Beliau menuturkan, sungguh ayah kalian berdua, Ismail dan Ishak, juga berlindung kepada Allah dengan doa ini. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua setan, binatang berbisa, dan tatapan mata jahat. Para pemilik kitab Sunan meriwayatkan hadis ini dari Mansur dengan matan yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surah An-Nisa ayat 125. Allah mendorong seluruh hamba untuk mengikuti Ibrahim, karena ia berada di atas agama dan jalan yang lurus. Ia menunaikan semua yang Allah perintahkan, dan Allah memuji Ibrahim karena hal itu melalui firman-Nya. Dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, Quran Surah An-Najm ayat 37. Karenanya, menjadikan Ibrahim sebagai kesayangan. Khullah adalah puncak rasa cinta, seperti yang disampaikan seorang pujangga, sungguh ia telah merasuk dalam diriku layaknya ruh. Itulah kenapa seorang kekasih disebut Khalil atau merasuk ke dalam sukma. Tingkatan ini juga diraih penutup para nabi dan pemimpin para rasul Muhammad SAW, seperti disebutkan dalam kitab Sahihain dan lainnya dari hadis Jundub al-Bajali, Abdullah bin Amr, dan Ibnu Mas'ud. Dari Rasulullah beliau bersabda, wahai semuanya, sungguh Allah telah menjadikanku sebagai kesayangannya. Beliau juga menyampaikan dalam khutbah terakhirnya, wahai semuanya, andai aku menjadikan seorang kesayangan di antara seluruh penduduk bumi, niscaya aku jadikan Ibrahim sebagai seorang kesayangan, dan sahabat kalian ini, beliau sendiri maksudnya adalah kekasih Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id.
Hadis di atas juga diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud. Imam Bukhari menuturkan dalam kitab sahihnya, Sulaiman bin Harb bercerita kepada kami dari Hubayb bin Abu Thabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ammar bin Maimun. Ia mengatakan, saat tiba di Yaman, Muaz mengimami sholat subuh. Ia membaca, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surah An-Nisa ayat 125. Seseorang di antara jamaah kemudian mengatakan, sungguh ibu Ibrahim amat senang sekali. Ibnu Mardawi menuturkan, Abdurrahman bin Muhammad bin Muslim bercerita kepada kami, Ismail bin Ahmad bin Usaid bercerita kepada kami, Ibrahim bin Yakub al-Jauzajani bercerita kepada kami di Mekah, Abdullah al-Hanafi bercerita kepada kami, Zam'ah bin Salih bercerita kepada kami dari Salamah bin Haram, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ia mengatakan, sekelompok sahabat Rasulullah duduk menantikan beliau. Beliau kemudian keluar. Setelah berada cukup dekat dengan mereka, beliau mendengar pembicaraan mereka. Sebagian di antara mereka mengatakan, aneh, Allah menjadikan kesayangan di antara makhluknya, Ibrahim menjadi kesayangannya. Yang lain berkata, lebih aneh lagi, Allah berbicara dengan Musa secara langsung. Yang lain mengatakan, Isa ruh atau ciptaan Allah dan kalimatnya. Yang lain berkata, ada makhluk pilihan Allah. Rasulullah kemudian menghampiri mereka dan mengucapkan salam. Beliau berkata, aku mendengar pembicaraan dan rasa heran kalian. Ibrahim kesayangan Allah, itu benar. Musa diajak bicara Allah, itu benar. Isa ruh ciptaan Allah dan kalimatnya, itu benar. Ada makhluk pilihan Allah, itu benar. Ketahuilah, sungguh aku adalah kekasih Allah, dan aku tidak patut membanggakan hal itu karena itu semata karunia yang Allah berikan kepadaku. Ketahuilah, sungguh aku adalah orang pertama yang memberi syafaat, dan orang pertama yang diizinkan untuk memberi syafaat, dan aku tidak patut membanggakan hal itu karena itu semata karunia yang Allah berikan padaku. Aku adalah orang pertama yang mengetuk lingkaran pintu surga. Allah kemudian membukanya, lalu mempersilakan aku masuk bersama orang-orang fakir dari golongan kaum mukminin. Aku adalah manusia paling mulia di antara golongan pertama, dan yang kemudian pada hari kiamat. Dan aku tidak patut membanggakan hal itu, karena itu semata karunia yang Allah berikan padaku. Hadis melalui sanad di atas gharib, namun dikuatkan sejumlah riwayat dari sejumlah sanad berbeda. Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak dari hadis Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ia menuturkan, apakah kalian mengingkari jika kesayangan diberikan kepada Ibrahim? Pembicaraan dengan Allah secara langsung diberikan kepada Musa, dan melihat Allah dikaruniakan kepada Muhammad. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, ayahku bercerita kepada kami, Mahmud bin Khalid As-Sulami bercerita kepada kami, Walid bercerita kepada kami, dari Ishaq bin Yasar. Ia mengatakan, saat Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya, Allah menyematkan rasa takut di dalam hatinya, hingga detakan jantungnya terdengar dari kejauhan, seperti suara kepakan sayap burung terdengar di udara. Ubaid bin Umair menuturkan, Ibrahim selalu menjamu tamu. Suatu hari, ia pergi mencari seseorang untuk ia jamu sebagai tamu, namun tak seorang pun ia temukan. Ibrahim akhirnya pulang ke rumah, lalu mendapati seseorang berdiri di dalam rumahnya. Hai hamba Allah, kenapa kau masuk ke dalam rumahku tanpa izin? Tanya Ibrahim. Aku masuk atas izin Robnya, jawab orang itu. Kamu siapa? Tanya Ibrahim. Aku malaikat maut. Rob mengutusku untuk menemui salah seorang hambanya untuk menyampaikan berita gembira padanya bahwa Allah telah menjadikannya sebagai kesayangan. Jawabnya, siapa dia? Demi Allah, jika kau memberitahukan padaku siapa dia dan dia berada di ujung negeri, aku pasti datang menghampirinya. Lalu aku akan selalu berada di dekatnya hingga kematian memisahkan kami, kata Ibrahim. Hamba itu adalah kamu, kata malaikat. Aku? Tanya Ibrahim. Ya, jawab malaikat. Atas dasar apa Rob menjadikanku sebagai kesayangannya? Karena kau selalu memberi sesamamu dan kau tidak pernah meminta mereka, jawab si malaikat. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Dalam Al-Quran, Allah banyak menyebut pujian terhadap Ibrahim di sejumlah tempat. Menurut salah satu sumber, pujian Allah untuk Ibrahim disebutkan dalam 35 tempat. 15 diantaranya tertera dalam surah Al-Baqarah. Ibrahim adalah salah satu di antara 5 Rasul Ulul Azmi yang namanya tertera secara tekstual dalam Al-Quran, tepatnya dalam 2 ayat di surah Al-Ahzab dan Asy-Syura. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran surah Al-Ahzab ayat 7. Dan firman-Nya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama
dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Quran Surah Asy-Syura ayat 13. Ibrahim adalah Rasul Ulul Azmi yang paling mulia setelah Nabi Muhammad. Rasulullah bertemu Ibrahim di langit ketujuh. Ia tengah menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, di mana setiap harinya 70.000 malaikat masuk ke sana, dan mereka tidak pernah kembali lagi. Terkait hadis Syuraik bin Abu Numair dari Anas tentang kisah Isra yang menyebut bahwa Ibrahim berada di langit ke-6, sementara Musa berada di langit ke-7. Hadis ini merupakan kritikan tajam bagi Syuraik. Yang benar adalah riwayat pertama. Ahmad menuturkan, Muhammad bin Bishr bercerita kepada kami, Muhammad bin Amr bercerita kepada kami, Abu Salamah bercerita kepada kami, dari Abu Hurairah ia menuturkan, Rasulullah bersabda, sungguh orang mulia, anak orang mulia adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, kekasih Ar-Rahman. Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadis ini. Di antara dalil yang menunjukkan Ibrahim lebih utama dari Musa adalah hadis yang menyebutkan, dan aku simpan doa yang ketiga untuk suatu hari yang semua manusia menginginkannya, bahkan Ibrahim. Hadis riwayat Muslim dari hadis Ubay bin Ka'ab. Inilah maqam Mahmud atau tempat terpuji yang dituturkan Nabi SAW dalam sabda beliau, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, dan aku tidak patut membanggakan hal itu karena itu semata karunia yang Allah berikan padaku. Setelah itu Rasulullah menyebut seluruh manusia memohon syafaat kepada Adam. Setelah itu Nuh, berikutnya Ibrahim, Musa, dan Isa. Semuanya menolak permintaan itu. Hingga akhirnya mereka menemui Muhammad. Beliau lalu mengatakan, akulah yang berhak untuk itu, akulah yang berhak untuk itu, dan seterusnya hingga akhir hadis. Imam Bukhari menuturkan, Ubaidullah bercerita kepada kami, Sa'id bercerita kepadaku. Dari Abu Hurairah ia mengatakan, Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia? Yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa, jawab beliau. Bukan itu maksud pertanyaan kami, sahut para sahabat. Beliau kemudian menyampaikan, manusia paling mulia adalah Yusuf. Ia adalah Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra kesayangan Allah. Bukan itu maksud pertanyaan kami, sahut para sahabat. Maksud kalian tentang asal-usul orang Arab? Tanya beliau. Ya, jawab para sahabat. Beliau kemudian menuturkan, yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik di dalam Islam, jika mereka mengerti. Seperti itu juga yang diriwayatkan Imam Bukhari di sejumlah tempat lainnya, Muslim dan An-Nasa'i dari sejumlah jalur sanad, dari Ibnu Sa'id Al-Qattan, dari Ubaidullah bin Umar Al-Mari dengan matan yang sama. Setelah itu Imam Bukhari mengatakan, Abu Usamah dan Mu'tamar meriwayatkan dari Ubaidullah, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Ibnu Katsir menyampaikan di tempat berbeda, saya menyebutkan sanad hadis ini dari hadis Imam Bukhari dan Muslim, juga hadis Ubaidullah, juga hadis Ubaidah bin Sulaiman dan An-Nasa'i dari Muhammad bin Bishr. Keempat hadis ini bersumber dari Ubaidullah bin Umar, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Hanya saja semuanya tidak menyebut ayah Nabi Yusuf. Ahmad menuturkan, Muhammad bin Bishr bercerita kepada kami, Muhammad bin Umar bercerita kepada kami, Abu Salamah bercerita kepada kami. Dari Abu Hurairah ia mengatakan, Rasulullah bersabda, sungguh orang mulia, putra orang mulia adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, kekasih Allah. Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadis ini. Imam Bukhari mengatakan, diriwayatkan dari Ishak bin Mansur, Abdul Samad mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah bercerita kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW beliau bersabda, orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Hanya Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari jalur Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, dari ayahnya, dari Ibnu Umar dengan matan yang sama. Sementara hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad berikut, Yahya bercerita kepada kami, dari Sufyan, Mughirah bin Nu'man bercerita kepadaku, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. Manusia dikumpulkan dalam kondisi telanjang dan berkulu. Kemudian orang pertama yang diberi pakaian adalah Ibrahim. Setelah itu beliau membaca, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 104. Hadis ini ditakhrij Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih masing-masing. Dari hadis Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah bin Hajjaj, keduanya bersumber dari Mughirah bin Nu'man An-Nakhai Al-Kufi, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas dengan matan yang sama.
Ini adalah keutamaan tertentu yang tidak sebanding dengan keutamaan maqam Mahmud atau tempat terpuji yang dimiliki Rasulullah. Sebuah posisi yang membuat seluruh manusia dari golongan pertama hingga yang kemudian merasa iri. Terkait hadis lain yang disebutkan Imam Ahmad, Waki dan Abu Nuaim bercerita kepada kami, Sufyan al-Thawri bercerita kepada kami, dari Mukhtar bin Fulful, dari Anas bin Malik, ia mengatakan, seseorang berkata kepada Nabi SAW, wahai manusia terbaik. Beliau kemudian mengatakan, dia itu atau manusia terbaik Ibrahim. Juga diriwayatkan Muslim dari hadis Sufyan al-Thawri, Abdullah bin Idris, Ali bin Mashhar, dan Muhammad bin Fudail, semuanya bersumber dari Mukhtar bin Fulful. Ini diucapkan Nabi sebagai bentuk merendahkan diri dan tawaduk terhadap sang ayah, Ibrahim. Seperti yang beliau sampaikan, janganlah kalian melebih-lebihkan aku di atas para nabi. Dan sabda beliau, janganlah kalian melebih-lebihkan aku di atas Musa, karena pada hari kiamat, seluruh manusia tidak sadarkan diri, dan aku adalah orang pertama yang bangun. Lalu aku mendapati Musa sedang berpegangan pada kaki Arash. Aku tidak tahu apakah Musa bangun lebih dulu sebelumku, ataukah ia tidak pingsan sebagai balasan karena dulu ia sudah pernah tak sadarkan diri di atas bukit Tur. Semua hadis di atas tidaklah menafikan keutamaan Nabi SAW sebagai pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat yang diriwayatkan secara mutawatir. Demikian halnya dengan hadis Ubay bin Ka'ab dalam Sahih Muslim. Dan aku simpan atau doa yang ketiga untuk suatu hari yang semua manusia menginginkannya, bahkan Ibrahim. Mengingat Ibrahim adalah Rasul Ulul Azmi terbaik setelah Muhammad SAW, setiap orang salat diperintahkan untuk membaca doa berikut saat tasyahud, seperti disebutkan dalam kitab Sahihain dari hadis Ka'ab bin Ajrah dan lainnya. Ia menuturkan, kami bertanya, wahai Rasulullah, bacaan salam untukmu sudah kami ketahui, sementara bagaimana kami bersalawat untukmu? Beliau menjelaskan, ucapkan, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah melimpahkan rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Quran Surah An-Najm ayat 37. Para mufassir menjelaskan, yaitu menjalankan semua yang diperintahkan kepadanya, menunaikan seluruh amalan-amalan dan cabang-cabang keimanan. Masalah besar tidak membuatnya lalai untuk mengurus masalah-masalah kecil. Tugas-tugas besar tidak membuatnya lupa untuk menunaikan tugas-tugas kecil. Ibnu Abbas menjelaskan, Allah mengujinya dengan tahara, 5 di kepala, 5 di tubuh. Tahara di kepala, mencukur kumis, menghirup air ke hidung, lalu dikeluarkan kembali, bersiwak, berkumur-kumur, dan membelah atau sisiran rambut. Tahara di tubuh, memotong kuku, mencukur rambut kemaluan, khitan, mencabut bulu ketiak, membasuh bekas-bekas kotoran dan air seni dengan air. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Abdur Razak juga menyatakan, hadis serupa juga diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib, Mujahid, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Abu Salih, dan Abu Jalad. Disebutkan dalam kitab Sahihain dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, fitrah itu ada 5, khitan, mencukur rambut kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Disebutkan dalam Sahih Muslim dan kitab-kitab sunnah dari hadis Waki, dari Zakaria bin Abu Zaidah, dari Mus'ab bin Syaibah, Al-Abdari, Al-Maki, Al-Hajabi, dari Talak bin Hubaib Al-Unzi, dari Abdullah bin Zubair, dari Aisyah. Ia menuturkan, Rasulullah bersabda, ada 10 bagian dari fitrah, mencukur kumis, membiarkan jenggot, bersiwak, menghirup air ke hidung lalu dikeluarkan kembali, memotong kuku, membasuh sendi-sendi jari, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan beristinja dengan air. Intinya, menunaikan keikhlasan kepada Allah dan khusyuk dalam beribadah tidak melalaikan Ibrahim untuk memperhatikan badan, memberikan hak untuk bagian-bagian tubuh dengan dirawat secara baik, menghilangkan bagian-bagian yang mengotori keindahan tubuh seperti bulu dan kuku yang memanjang, kotoran pada gigi, atau kotoran di seluruh tubuh. Ini semua termasuk bagian dari pujian yang Allah sampaikan kepada Ibrahim. Dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Quran Surah An-Najm ayat 37. Wallahu a'lam.